Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Milati dari Teknik Komputer 2019B akan menjelaskan bagaimana konfigurasi DNS server, membuat web server, dan instalasi CMS dengan DNS server. Untuk langkahnya sebagai berikut. Login CentOS 8 menggunakan user root serta password yang sudah diatur. Setelah masuk, ketikkan perintah nmtui untuk konfigurasi IP. Di IP versi 4 configuration, kita ubah dari otomatis menjadi manual. Di sini kita tambahkan IP address-nya 192.168.43.109. Lalu tambahkan gateway-nya. Tambahkan server DNS 192.168.43.1 dan DNS Google. Kita pilih otomatis menyambung, klik OK. Di sini kita aktifkan suatu koneksi dengan menekan tanda spasi 2 kali. Setelah selesai, kita klik OK. Setelah itu, kita clear terlebih dahulu dan ketikkan IPA untuk mengecek IP. Setelah itu, kita coba ping gateway dan hasilnya sudah terhubung. Kita ping DNS Google, hasilnya pun sudah sukses terhubung. Selanjutnya, install paket DNS server dengan perintah yum install bin -utils spasi -y. Paket DNS yang digunakan adalah bin dan tunggu hingga proses install ini selesai. Setelah proses install selesai, kita buka file named.conf dengan perintah nano/etc/named.conf untuk menambahkan beberapa konfigurasi. Seperti ini jika file named.conf dibuka. Pada bagian listen on port 53, kita tambahkan IP address dan pada bagian allow query, kita tambahkan IP address 192.168.43.0/24. Tambahkan konfigurasi allow query cache dan IP address. Lalu enter hingga bagian zone. Di bagian zone ini kita akan membuat domain ginamilati.com. Setelah selesai konfigurasi, kita klik Ctrl X, Y Enter untuk menyimpan hasil konfigurasi tersebut. Selanjutnya, kita membuat zone forward yang berfungsi sebagai database untuk mengubah domain menjadi IP address dengan perintah nano spasi
etc/named/db.ginamilati.com. Dan seperti inilah tampilannya. Di sini kita tambahkan konfigurasi seperti pada video. Konfigurasi 2021-01-2515 merupakan keterangan waktu kapan zone forward ini dibuat dengan format tahun, bulan, tanggal, dan jam. Setelah membuat zone forward, selanjutnya kita membuat zone reverse yang berfungsi mengubah IP address menjadi domain. Dengan perintah nano /etc/named/192.ginamilati.com. Dan tampilannya pun sama seperti zone forward. Di sini kita menambahkan konfigurasi seperti pada video.
Setelah selesai membuat zone reverse, kita aktifkan dan restart name dengan perintah systemctl enable name dan systemctl restart name. Setelah berhasil, kita konfigurasikan firewall-nya dengan perintah firewall -cmd spasi -min add min service sama dengan DNS spasi -min permanen. Setelah berhasil, kita reload firewall-nya dengan perintah firewall -cmd spasi -min reload. Selanjutnya kita masuk ke network dan internet setting di komputer real. Pilih jaringan yang digunakan. Klik Properties. Klik Internet Protocol version 4. Di sini kita isikan IP-nya. Lalu oke. Setelah itu, buka command prompt atau CMD dan ketikkan perintah nslookup ginamilati.com dan nslookup www.ginamilati.com. Selanjutnya, kita install web server dengan perintah dnf spasi install spasi httpd. Tunggu hingga proses install web server tersebut selesai. Aktifkan web server yang sudah terinstall dengan perintah systemctl enable spasi -min now spasi httpd. Lalu kita cek statusnya web server tersebut sudah berjalan atau belum dengan perintah systemctl spasi status spasi httpd. Dan dapat terlihat web server tersebut sudah berjalan atau aktif. Kita konfigurasikan firewall-nya dengan perintah firewall -cmd spasi -min add min service sama dengan http spasi -min permanen. Setelah sukses, kita reload firewall-nya. Selanjutnya, kita install MariaDB sebagai sistem manajemen database dengan perintah yum install MariaDB min server. Dan tunggu hingga proses install ini selesai. Lalu, aktifkan dan jalankan MariaDB yang sudah terinstall dengan perintah systemctl enable mariadb.service dan systemctl start mariadb.service. Selanjutnya, kita tingkatkan keamanan MariaDB dengan perintah berikut mysql_secure_installation. Di sini kita atur password rootnya. Kita hapus pengguna anonim, melarang login root dari jarak jauh, dan lainnya. Selanjutnya, kita coba login ke
MySQL menggunakan perintah MySQL spasi -u spasi root spasi -p dan masukkan passwordnya. Di sini kita sudah berhasil login. Selanjutnya ketika perintah yum install apple min release untuk menginstal paket Apple repository. Install paket REMI repository untuk PHP versi terbaru dengan perintah berikut. Lalu, reset modul PHP dengan perintah dnf modul reset PHP. Aktifkan modul PHP.2 REMI 7.3 untuk menginstal PHP versi 7.3 dengan perintah berikut. Setelah selesai, install PHP dengan perintah seperti berikut. Karena ada kesalahan penulisan dalam perintah, kita ketik ulang perintah tersebut dengan benar dan tunggu hingga proses install PHP ini selesai. Install widget dengan perintah dnf install widget. Selanjutnya, install phpMyAdmin menggunakan widget dengan perintah sebagai berikut. Ekstrak file phpMyAdmin yang sudah diinstal dengan perintah unzip spasi -d spasi /var /www spasi phpMyAdmin -5.0.4 -all -language.zip. Tunggu hingga proses ekstrak ini selesai. Selanjutnya, ketikkan perintah yum install spasi -y policy core utils -python -utils untuk menginstal policy core utils Python. Tunggu hingga proses install ini selesai. Lalu, rubah kepemilikan direktori dengan perintah command spasi
-rf spasi apache .2 apache spasi /var/www/phpMyAdmin -5.0.4 -all -language.zip. Lalu ketikkan perintah cmanage. Setelah itu, ketikkan perintah restorecon spasi -rv spasi /var/www/phpMyAdmin -5.0.4 -all -language. Ketikkan perintah nano spasi /etc/httpd/com.d/phpMyAdmin.com. Untuk menambahkan konfigurasi seperti berikut ini. Login ke MySQL, lalu ketikkan perintah green all on to kutip phpMyAdmin kutip @ kutip localhost kutip identified by kutip 123 kutip titik koma 123 di situ adalah password, dan perintah plus privilege. Selanjutnya kita restart httpd dan MariaDB dengan perintah systemctl restart httpd dan systemctl restart MariaDB. Konfigurasikan firewall-nya dengan perintah firewall -cmd spasi -min admin service sama dengan MySQL. Lalu reload firewall-nya. Selanjutnya kita buka browser dan ketikkan domain yang sudah dibuat, yaitu ginamilati.com. Maka tampilannya akan seperti itu, dan kita cek menggunakan IP dan tampilannya pun sama. Buka ginamilati.com/phpMyAdmin. Lalu login menggunakan user root dan password yang sudah diatur. Seperti inilah tampilan dari phpMyAdmin saat berhasil login. Lalu kita buat database dengan nama dbWordPress. Pilih hak akses, lalu klik Add User Account. Di sini kita buat nama penggunanya WP User, nama pemiliknya localhost, dan untuk kata sandinya itu bisa disesuaikan. Lalu scroll ke bawah dan kita klik pilih semua.
lalu kirim, dan klik kembali pada bagian grant, lalu klik kirim. Buka kembali CentOS 8 dan ketikkan perintah wget spasi https://wordpress.org/latest.tar.gz untuk mengunduh WordPress langsung ke server web menggunakan wget. Ketikkan perintah ls untuk mengecek apakah yang diunduh sudah ada atau belum, dan terlihat sudah ada. Salin hasil unduhan tersebut dengan perintah cp latest.tar.gz/var/www/html/ dan kita masuk ke direktori /var/www/html dengan perintah cd spasi /var/www/html, dan kita cek apakah hasil unduhan tersebut berhasil disalin atau belum dengan perintah ls. Kemudian ekstrak paket WordPress yang sudah diunduh tadi dengan perintah tar spasi min zxvf spasi latest.tar.gz. Masuk ke direktori WordPress dengan perintah cd WordPress. Menyalin file wp-min-config-min-sample.php ke wp-min-config.php dengan perintah cp spasi wp-min-config-min-sample.php spasi wp-min-config.php, dan ketikkan perintah nano spasi wp-min-config.php untuk masuk ke konfigan database. Maka tampilannya akan seperti ini, dan di sini kita masukkan db name-nya db WordPress, db underscore usernya wp user, dan db underscore password dengan password yang sudah kita buat tadi di php my admin. Merubah kepemilikan direktori dengan perintah cowen spasi min-r spasi apache.2 apache spasi /var/www/html/wordpress/. Buka kembali browser lalu ketikkan ginamilati.com/wordpress/wp-min-admin/install.php. Di sini kita isikan site title-nya ginamilati.com, username-nya wp-user, lalu masukkan email, dan klik install WordPress. Lalu login menggunakan username wp-user dan passwordnya. Seperti inilah tampilan dashboard WordPress ketika berhasil login. Buka FileZilla. Lalu masukkan IP address, username, dan juga password. Lalu klik Quick Connect. Pada bagian remote site, ketikkan /var/www/html/wordpress.
Buat direktori baru di local site dengan nama Gina. Kita klik satu kali di file yang ada di WordPress, kemudian Ctrl A dan klik kanan lalu pilih download. Tunggu hingga proses download ini selesai. Lalu kita klik folder HTML yang ada di remote site, kembali ke local site, dan blok semua file yang ada di folder Gina, lalu klik kanan dan pilih upload. Tunggu hingga proses upload ini selesai. Setelah proses upload selesai, kita kembali ke browser, lalu ketikkan domain ginamilati.com. Maka tampilannya akan seperti ini, berubah menjadi WordPress dan bukan lagi HTTP. Kembali ke halaman dashboard, kita pilih post, add new, di sini kita bisa isikan konten sesuai dengan keinginan. Dan coba memasukkan gambar. Klik upload. Pilih gambar yang akan ditampilkan. Setelah selesai, kita klik publish, lalu klik view post. Maka domain ginamilati.com tampilannya akan berubah seperti ini. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.